Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Daniswara, mahasiswa dari Universitas Dinamika, program studi S1 Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas akhir saya yang berjudul Social Distancing Detector menggunakan Bluetooth berbasis website. Dengan dosen pembimbing pertama saya yaitu Ibu Musyayanah, dosen pembimbing 2 Bapak Polado Susanto, dan dosen pembahasnya Bapak Haryanto. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Saya mengambil judul tersebut dilatar belakangi oleh maraknya penyebaran virus COVID-19 yang ada di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui, penyebaran virus COVID-19 melalui dua cara, yaitu droplet atau cairan yang berasal dari hidung atau mulut, yang keluar ketika kita hendak bersin atau batuk. Dan yang penularan kedua, yaitu kita kontak fisik terlalu dekat dengan penderita. Lalu bagaimana cara kita menghindari dari virus menular, terutama COVID-19 ini? Dan yang seperti kita ketahui, kita harus menerapkan social distancing atau physical distancing sejauh minimal jaraknya itu 2 meter antara orang lain. Lalu bagaimana saya menerapkan social distancing ini ke judul tugas akhir saya ini? Yaitu saya menggunakan teknologi Bluetooth, di mana Bluetooth ini bisa mengkonversi sebuah jarak menggunakan variabel yaitu RSSI. Dan dari tugas akhir ini diharapkan mempunyai manfaat yang pertama yaitu mengetahui penyebaran virus corona, yang kedua mengetahui jarak yang ideal untuk physical distancing atau social distancing, dan yang terakhir membuat alat untuk physical distancing dan bisa dikontrol untuk tracing di dalam website. Untuk membuat alat ini dibutuhkan beberapa komponen seperti Bluetooth sebagai sensor jarak, dan Bluetooth ini saya menggunakan Bluetooth built-in bawaan dari ESP32. Dan selanjutnya yaitu ESP32 sendiri, yaitu sebagai microcontroller sekaligus Bluetooth-nya yang ada di dalam ESP32. Yang selanjutnya ada log distance, di mana ini adalah model untuk estimasi jaraknya dengan variabel utamanya yaitu menggunakan RSSI dari Bluetooth. Dan yang keempat ada Kalman filter untuk filter RSSI, karena RSSI nilainya tidak stabil atau kita bisa sebut yaitu noise. Dan yang selanjutnya ada LoRa sebagai media transmisi, di mana saya memilih LoRa agar dapat hemat daya baterainya dan jarak transmisinya juga bisa jauh antar anode-nya. Dan selanjutnya ada Flask sebagai framework website dan Mongo Database sebagai penyimpanan data. Dan yang terakhir ada Visual Studio Code untuk kode editornya. Dari blok diagram ini terdapat 3 node, yaitu terdiri dari microcontroller, yaitu tadi ESP32, Bluetooth, baterai, LED, dan LoRa. Di mana dari 3 node ini akan dilanjutkan ke server melalui LoRa Gateway, dan LoRa Gateway melanjutkan ke router agar bisa disampaikan ke server. Dan server akan memanggil web dashboard untuk bisa memonitoring dari data node. Lalu fitur dari tugas akhir ini yaitu yang pertama estimasi jarak, yaitu estimasi jarak sejauh 2 meter. Yang kedua transmisi menggunakan LoRa, karena LoRa itu hemat konsumsi baterai. Kembali lagi karena anode ini saya menggunakan baterai. Dan juga bisa jarak jauh antara anode-nya untuk transmisinya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu monitoring di dalam website, yaitu ditujukan untuk tracing penyebaran penyakit menular, khususnya virus COVID-19. Yang pertama kita buka direktori dari aplikasi websitenya. Di sini saya simpan di SDBT. Lalu di sini ada file-file yang dibutuhkan untuk websitenya. Sekarang kita akan ke CMD untuk mengaktifkan virtual environment dari Python itu sendiri. Kita masuk ke VNV, ke script, lalu kita aktifkan. Kita kembali 2 langkah. Selanjutnya kita akan panggil aplikasinya yang bernama app, Python app. Ini Flash-nya mulai membuat web servernya dengan portnya 9090.
localhost ya. Kita tinggal buka. Nah, di sini ada dashboard dari websitenya. Ini data device, yaitu MAC dari alat-alatnya dan data pengguna. Untuk nanti pengguna yang didaftarkan, dan ini absen. Untuk absensi yang dikeruskan dengan device tadi. Untuk step pertama, kita akan masuk ke data pengguna dan kita akan add usernya untuk database dari Oracle-nya. Katakanlah ini nama saya sendiri dengan NIM saya, Prodi S1 Teknik Komputer. Kita submit, lalu ini sudah ada di websitenya dan juga disimpan di database. Dan dari button pertama ini adalah button history. Karena masih belum ada history, jadi tidak bisa. Dan ini ada edit, dan ini untuk delete. Lalu saya tambahkan dulu untuk yang lainnya juga. Sudah saya tambahkan 3 dari data pengguna, yaitu bernama Hendra Daniswara, Arvin Dewandika, dan Yuriko. Dengan NIM masing-masing dan prodinya S1 Teknik Komputer. Dan selanjutnya, kita tinggal masukkan absensi. Kan tadi di sini ada MAC address, ID-nya, dan hashtag-nya juga. Lalu kita masukkan absensi contohnya dengan NIM 19. Itu NIM saya tadi. Kita akan assign saya di hashtag 1. Ketika sudah, maka hashtag 1 ini allocated atau dia sedang digunakan, yaitu digunakan oleh saya dengan NIM 19. Lalu kita tambahkan untuk MAC-MAC yang lainnya. Dari 3 data pengguna tadi sudah saya alokasikan ke hashtag 1, 2, dan 3. Seperti yang disediakan di status ini. Lalu setelah itu kita akan demo ke EndNote-nya langsung. Di sini menggunakan 2 EndNote yang sudah diatur jaraknya yaitu 2 meter. Satu dengan tripod dan satunya saya bawa. Dan ketika jaraknya lebih dekat daripada 2 meter, itu LED-nya akan menyala warna biru. Dan ketika menjauh, dia akan mati LED-nya. Dan untuk tingkat responsibilitasnya itu agak lambat karena Kalman Filter itu berusaha untuk menyesuaikan jaraknya atau RSSI yang sekarang dia tempuh. Jadi itu agak terlambat sedikit. Jadi keluaran dari filternya itu tidak langsung, jadi itu diperhalus. Dan itu butuh proses untuk sampai ke titik yang saat ini. Ketika dekat, maka dia akan nyala. Seperti ini. Lalu dari data EndNote itu akan dilanjutkan ke dalam gateway LoRa. Datanya diterima untuk di gateway LoRa. Dan dari gateway LoRa itu akan ke router terlebih dahulu untuk menyambungkan ke local IP yang ada di laptop sebagai web servernya. Lalu datanya diterima. Jadi ini harus dalam satu jaringan yang sama ya. Dan ini untuk websitenya. Dari website ini sudah bisa dilihat historinya untuk data-data yang diterima. Karena datanya tadi sudah dikirim semua. Ini jaraknya dan waktunya yang diterima. Dan ini untuk yang satunya. Jarak dan waktu. Dan nama orang